Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembelajaran kognitif. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Winda Sudia Febrianti dari kelas 1C PGSD. Tugas dari mata kuliah Psikologi Belajar, dosen pengampu Dr. Siti Sanisa MPD, Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini mengatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajar. Belajar kognitif ini juga menjelaskan bagaimana faktor eksternal dan internal mempengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kognitif. Strategi ini terpusat pada peserta didik. Yang pertama yaitu akomodasi, yaitu mempertimbangkan informasi baru dengan modifikasi apa yang kita ketahui. Yang kedua yaitu asimilasi, pengaturan pengetahuan baru di dalam kepala kita di samping apa yang kita ketahui. Dan yang ketiga yaitu ekuilibrasi, menyeimbangkan apa yang kita ketahui dengan informasi baru yang kita coba peroleh. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Individu memahami suatu tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan motor fisik. Yang kedua yaitu tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Individu mulai melukis dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Tahap ini mulai berpikir secara logis tentang kejadian yang bersifat konkret. Individu dapat membeda-bedakan yang sama dalam kondisi yang berbeda. Dan yang keempat yaitu tahap operasional formal 11 tahun ke atas. Pada masa ini, individu mulai memasuki kemungkinan dunia yang sebenarnya atau individu mulai mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak dan idealis. Dan yang terakhir adalah manfaat pembelajaran kognitif. Berikut ini adalah efek dari pembelajaran kognitif. Yang pertama yaitu peningkatan. Teori pembelajaran kognitif meningkatkan pembelajaran seumur hidup. Seperti pekerja dapat membangun ide sebelum dan menerapkan konsep baru pada pengetahuan yang sudah ada. Dan yang kedua yaitu peningkatan kepercayaan diri. Karyawan menjadi lebih percaya diri dalam mengerjakan karena mereka mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik baru dan memperoleh keterampilan baru. Yang ketiga yaitu peningkatan pemahaman. Pembelajaran kognitif meningkatkan pemahaman peserta didik dalam memperoleh informasi baru. Mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang materi pembelajaran baru. Dan yang keempat yaitu peningkatan keterampilan pemecahan masalah. Belajar melengkapi keterampilan yang mereka perintahkan untuk belajar secara efektif. Dengan demikian, mereka mampu mengembangkan keterampilan masalah, keterampilan yang mereka dapat. Dan yang terakhir, yang kelima, membentuk formasi konsep. Pembelajaran kognitif juga dapat melatih karyawan Anda untuk mengembangkan berbagai konsep yang berbeda, seperti dengan mudah memahami dan menghadapi informasi yang dapat meningkatkan kreativitas. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.